Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, dahsyat luar biasa. Gimana Kang Anggun? Alhamdulillah. Sorry dari kemarin nggak bisa join terus. Oh, siap, santai. Kalau saya yakin kok. Siap. Emang kendalanya kenapa, Kang? Iya, kemarin kan itu banyak masalah isinya kan, tapi insya Allah kalau ini mungkin minggu lagi, 2 minggu lah maksimal, kalau installah langsung ini bisa action sayanya. Oh, siap. Nah terus gini Kang, rencana kan saya kan sekarang kan bergerak kerakyatan, gerak di bidang kerakyatan kan. Betul. Jadi kemarin 5 hari sebelum puasa itu saya pulang dari Riau juga. Di sana itu ada lahan ribuan hektar. Wih, masya Allah. Nah, Siap. rencana itu mereka sudah saya arahin untuk tanam pertanian dan saya masukin eco farming. Ya. Nah, sudah saya bla dan sebagainya. Mereka juga tertarik gitu kan. Apakah nanti mereka ikut member? Apakah mereka nanti beli produk, saya belum tahu. Yang jelas nanti ini sudah satu poin saya bisa ke sana gitu. Wih, masya Allah. Siap. Makanya nanti saya butuh bantuannya, istilahnya gimana caranya, seperti apa. Nah nanti untuk prosedural ininya ke farming nanti dikirim Kang. Itu udah komplit, nanti tinggal dibaca-baca aja. Oh iya siap. Jadi cara kan ini. Nah, kita juga ini kalau nggak salah nanti setelah lebaran kita akan ke NTT. Oh, ke NTT juga. Iya, di sana udah jadi malahan. Udah pernah udah nyoba eco farming gitu maksudnya? Belum. Jadi di sana proses pertanian udah jalan sebelumnya. Cuma nanti saya kerja sama eco farming di sana. Siap. Jadi nanti kan gini kan ya, berarti saya daftar dulu yang 16 itu ya. Iya, 1,6 juta. Nanti kan rencana kan di bawah saya ini ikut kiri kanan dulu ya. Betul. Nah, kiri kanan itu misalkan kalau member dulu bisa nggak Kang? Member yang 100 dulu itu. Yang 100 dulu. Iya, bukan member doang dulu yang di bawah saya. Oh, istilahnya yang di bawahnya daftar yang RS dulu gitu, yang 100.000. Iya, sementara gitu. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Cuma kalau misalkan nanti kita simpan lagi di bawahnya, atau misalkan dia closing, ya poinnya nggak masuk gitu. Oh gitu. Cuma jaringan tetap di bawah dia. Nah nanti poinnya masuk setelah dia istilahnya belanja produk. Setelah belanja produk itu kan poin masih kosong. Cuma nanti kalau misalkan member yang udah ada di bawahnya dia jalan, yang di bawahnya itu mendaftarkan member baru lagi, nah baru masuk poinnya. Oh gitu. Jadi kalau misalkan saya daftar ini 16, terus saya di bawah saya ada kiri ini misalkan member yang 100.000. Betul. Dia ada lagi orang di bawahnya lagi tapi dia beli produk baru bisa ya. Ya, kalau misalkan yang di bawah kita ada lagi nih yang daftar 1,6 misalkan ya, terus disimpan di bawah yang 100.000. Nah, yang 100.000 ini dia nggak dapat poin, tapi tetap jaringannya di bawah dia. Oh, tapi bisa daftar walaupun cuma member doang Kang ya? Bisa, cuma belum dapat poinnya aja. Jadi nanti dapat poinnya mulainya nanti setelah dia belanja produk. Oke, siap. Ya. Sebenarnya kan kemarin gini Kang, ini kan saya udah lama eco racing ini tahu kan udah sekitar 2 tahun yang lalu. Cuma saya ngebantu temen doang, karena presentasi gitu kan. Tapi saya sendiri belum dapat. Kenapa nggak dijelasin sama temennya? Ya, aku cuma ngebantu doang dulu di pabrik saya itu. Waktu itu saya kerja di pabrik kan. Saya bantu teman-teman gitu kan. Betul. Jadi alhamdulillah. Terus kemarin ada teman saya, teman-temannya sudah ikut member. Terus dia minta bantuan saya juga. Tolong sih aku dicariin online gitu kan. Ya udahlah tak bantu gitu kan. Alhamdulillah mereka jalan. Tapi saya berpikir kenapa saya nggak jalan sendiri? Saya mikir gitu. Nah itu makanya kenapa? Makanya dari dulu kan saya tanya ke Kang Dani terus itu balance nggak antara yang saya lihat di tutorial sama yang ini. Kadang-kadang kan saya sharing sama tim-tim yang lain kan. Betul. Saya sering sharing sama timnya. Ya banyak saya sering. Jadi sharing-sharing sama yang udah member lah ya.
udah sering. Tapi kalau ditanya ikut blognya siapa, nggak bisa ketawa aja. Saya cuma gini, saya nggak jujur aja Kang Dani, saya nggak mau ikuti member mereka nggak mau, bukan fanatik bukan, saya pengennya ada diikuti bawa Kang Dani gitu. Nah, kenapa itu? Kok pengennya di Dani gitu? Nggak tahu, insting aja nggak mau. Kalau makanya Kang Dani kan susah dihubungin. Betul. Susah banget, makanya kan saya sudah sama teman saya, coba ikut, saya nggak mau, saya bilang itu. Saya langsung ikut Kang Dani aja, nanti kalau mau nggak usah gitu. Betul. Kebetulan ini sebetulnya kalau ke Dani harusnya jauh lebih susah sih Kang. Kebetulan yang tadi Akang kontak itu bukan nomor saya langsung, tapi itu nomor admin. Jadi member saya sendiri. Nah, yang megang nomor kayak di YouTube, di Instagram. Jadi nggak nomor saya langsung, cuma mereka laporan gitu. Kayak misalkan contoh Kang Agus nih pengen ditelepon, kan udah beberapa hari yang lalu ya. Iya. Cuma karena tadi mungkin baru santai, tadi juga ini baru selesai telepon juga, langsung closing juga dari mana tadi, dari Balikpapan. Lagi transfer sekarang. Nah terus ini beda lagi nih orang admin saya beda lagi. Tadi yang satunya, nah ini yang satunya lagi laporan nih Kang Agus yang kemarin kapan bos mau ditelepon kok, yang ini udah ditelepon tapi yang Kang Agus belum. Oh ya sok, silakan sekalian aja gitu. Ini Kang, berarti memang malam ini rezeki saya juga bisa bertemu dengan Akang. Betul. Saya ingin ketemu dengan Akang udah lama. Saya kan di YouTube itu kan ada nomor teleponnya. Saya telepon katanya bukan Kang Dani, kan mau dah, itu orang gitu. Betul. Terus ada lagi dikasih nomor lagi, sampai nomor Kang Dani ada 4 kalau nggak 5 gitu ya saya. Tetap saya telepon bukan. Itu bukan kontak Dani. Kalau kontak Dani sendiri juga banyak, cuma memang dikhususkan gitu. Yang ini khusus leader, yang ini khusus member, yang ini khusus admin, yang ini khusus bagian stokis gitu. Jadi biar nggak kecampur. Cuma kadang-kadang kalau misalkan lagi fokus ke stokis ya fokus ke stokis. Kalau lagi fokus ke pengembangan gitu. Nah kebetulan ya yang lain udah beres, akhirnya kita fokus ke pengembangan. Ya alhamdulillah. Jadi anak-anak bisa konsultasi langsung, bisa bantu telepon nggak Mas? Ya. Gitu. Ya nomor yang ini saya simpen ya, kalau misalkan ini kok kalau saya nggak ganggu waktunya Kang Dani. Cuma paling saya telepon kalau ada nanti kalau di pertanian, kalau misalkan lagi butuh banget saya telepon gitu memang. Oh siap, boleh. Nomor ini aja. Cuma kalau misalkan di pertanian ada yang lebih jago gitu. Oh, nah itu nanti bisa dikasih ke nomor saya nanti. Siap. Nanti saya kasih nomornya ke Bapak aja. Cuma beliau juga lumayan sih, agak sibuk juga. Cuma insya Allah kalau misalkan Dani yang nyuruh bantu, ya mudah-mudahan bisa cepat responnya gitu. Iya. Tapi insya Allah kita action setelah Lebaran kali Bang kan. Soalnya kan ini ya fokus ke ibadah dulu lah. Betul. Apalagi kan sekarang lagi copit juga kan. Iya, tapi kalau alhamdulillah saya kerja ke luar kota nggak pernah ada masalah, alhamdulillah. Alhamdulillah, masya Allah. Nah itu berarti kan kalau 16 itu kan kita dapat 8 box ya Kang ya? Iya dapat 8 box, itu bisa di mix, jadi bisa dicampur. Mau ekor farming semua, mau dicampur juga boleh gitu. Oh, kalau ekor farming aja berarti dapat berapa itu Kang? Ya sama 8 box. 8 satu box itu berapa? Satu boxnya 250 kalau dijual konsumen. Nah, cuma kalau misalkan ekor farming tadi dapat 5 box, untuk box berapa Kang? Dapat sama 8 box. Nah kalau dijual jadi 2 juta. Oh gitu. Kalau dijual, cuma kebanyakan di awal biasanya member-member tester dulu gitu sebelum benar-benar mereka pada beli kan. Nah cuma kalau untuk belanja ulang, kalau kita udah jadi member nih terus belanja ulang itu ada diskon juga dari perusahaan. Jadi 1.500.000 dapatnya 12 box nanti untuk belanja RO. Oke, siap. Satu paket ya? Iya, satu paket belanja belanja RO satu paket 1.500.000 dapat 12 box kalau dijual 3 juta. Oh gitu. Nah selain itu kan dapat poinnya juga untuk reward. Tapi untuk reward untuk apa namanya lain masih sama seperti dulu ya Kang ya? Paling ada tambahan dikit. Sekarang kan motor case itu 100 pasang. Nah tapi 20 juta sekarang bukan 15. Itu berapa poin? 100 pasang koin. 100 pasang poin baru ke kiri kanan baru dapat motor seharga 20 gitu. Iya, seharga 20 juta. Terus 350 pasang mobil cash 150 juta, 1.500 pasang mobil cash 500 juta,
Terus 2.500 pasang, rumah 1 miliar. Oh gitu. Ya. Sampai saya itu kan download brosur tuh dia di memori saya udah penuh browsing itu. Iya. Itu kan asam kang siapa itu yang jual baju-baju, ada yang jual brosur itu kan. Ya, tim kita juga banyak sih yang jual-jual kayak gitu. Ya mereka buat sampingan gitu. Iya. Jadi sebelum berjalan benar-benar dekorasinya, cuma kalau saya sendiri mending fokus aja sekalian di dekorasinya gitu. Iya. Nah kalau misalkan dapat reward, dapat apa, nah istilahnya kan kalau yang kedua ketiga kan bisa diuangkan ya. Nah Iya. itu saya ambil buat bangun usaha juga gitu, usaha konvensional juga. Oh gitu. Kalau misalkan dapat motor misalkan seharga 20 bisa diuangkan tuh Kang ya? Kalau yang pertama harus unit kan. Cuma motornya bebas gitu. Misalkan akan sendiri punya motor kan yang 100 pasang poin itu kan cuma promo dari perusahaan. Kalau 200 pasang poin kan seharusnya 200 pasang poin, cuman sama perusahaan dikasih promo nih 100 pasang, udah bisa diklaim rewardnya. Nah dengan syarat BPKB motornya harus ke kantor gitu. Nah nanti setelah 200 pasang poin bisa diambil BPKB-nya. Oke, nah kalau Akang sendiri punya motor mah BPKB motor Akang aja yang dikantorin, uang cash ke Akang 20 juta. Oh gitu. Iya, nah nanti kan bisa dipakai buat apa kan? Kalau misalkan punya utang kan bisa ditutupin ke utang. Kalau misalkan mau mau ke produkin buat ngembangin gitu. Iya. Kalau saya sih mau fokusnya, kalau saya sih mending pengembangan dulu kalau saya. Betul, soalnya sekarang apalagi co-farming lagi maju-majunya Kang. Ada member saya juga yang tadinya nyoba eco racing kan di kampungnya itu nggak terlalu di kotanya lah, di kampungnya nggak terlalu bagus gitu. Pas nyoba eco farming dia belanja ulang 350.000 kan dapat 2 box. Iya. Nah dari modal 350.000 sekarang belanja ulangnya sekali belanja kadang-kadang 10 paket 20 paket itu cuma eco farming doang. Saya padahal gimana? Saya padahal juga sering loh pakai ini apa namanya bensin itu loh. Ya. Pakai juga. Oh sering pakai juga eco racing ya? Ya eco racing yang untuk bensin mobil sering pakai. Wih, Masya Allah. Terus gimana? Rasanya? Ya memang ada ini, cuma kan kok sayanya itu dari dulu bukan nggak sih, cuma nggak, karena saya belum ketemu Kandani langsung, saya itu orangnya. Jadi pengen ngobrol langsung lah ya. Iya, walaupun gini kan ada ngobrol kan enak nantinya. Betul. Jadi kalau koneksinya jadi nggak terlalu susah lah ya. Iya. Ya. Makanya kan begitu ya, karena saya ngelihat yang pertama ya salah itu Kang Dani bukan yang lain gitu loh. Pertama lihat di YouTube atau di mana? Iya di YouTube juga. Jadi untuk yang lainnya saya itu nggak ini, walaupun seperti apa saya nggak tertarik gitu loh Mas ya. Makanya dari berapa bulan yang lalu, mungkin 1 tahun yang lalu kan saya kan ingin ngobrol sama Kang Dani kan. Betul. Saya ganti berapa HP memang selalu ini Kang Dani yang tanya, bukan Kang Dani ya udah gitu aja udah. Iya. Alhamdulillah kalau ingin udah ketemu sama Kang Dani, ya alhamdulillah mudah-mudahan minggu depan atau dalam waktu dekat ini saya langsung bisa join. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insyaallah kita bisa join ini. Siap. Karena kemarin gini Kang, gimana? Sebelum saya ke Riau kemarin, di sana kan ada lahan yang 1 juta tadi, ada ribuan hektar kan. Betul. Nah itu saya bawa sampel 1 eco farming. Bawa 1 doang, saya ngambil di temen. Ya terus gimana? Nah saya bilang ya memang kan di situ tutorialnya kan dari per hektar kan kita kan sekitar 15 sampai 17 ton. Nah itu yang saya promosikan, tapi saya nggak promosikan setinggi itu, nggak. Saya promosikan, saya lihat dulu di sana kapasitasnya kan 7 ton. Saya bilang oke lah kalau eco farming kita pakai nanti 10 ton atau 12 ton, kalau misalkan lebih kan bonus gitu aja sayanya. Betul. Nah mereka banyak yang insya Allah banyak yang minat, makanya saya harus ke sana lagi nanti harus bawa gitu. Betul, harus bawa banyak malah. Iya makanya kan saya perlu komunikasi sama Kang Dani masalah gini. Kalau waktu misalkan saya butuh langsung order kan langsung cepet gitu loh. Kayak gitu kemarin itu. Siap. Mudah-mudahan di sana nanti mereka
respon, syukur-syukur mereka bisa member kan lebih bagus. Sebetulnya keuntungannya lebih gede mereka nggak member, Kang. Oh gitu. Ya iya. Lah kalau misalkan gini kan sekarang ini, saya daftar sendiri gitu ya. Terus saya RO, nanti kiri kanannya gimana itu? Nanti kan kan kita kalau akan mau ngejarnya apa dulu? Kalau misalkan ngejarnya jaringan, ya dapat ada komisi kayak pasangan kan, ada istilahnya ada royalty RO kalau misalkan di bawahnya RO gitu. Nah cuma kalau misalkan nggak ngejar itu, ngejarnya di RO doang, nah kan dapat keuntungan 100% dari perusahaan kalau misalkan kita jual normal. Oh gitu ya. Kayak misalkan contoh Kang belanja ulang nih 1.500.000 kan, kalau dijual kembali kan 3 juta. Iya. Nah dapat kan 1.500.000. Nah terus dapat poin 1 kan. Iya. Nah tinggal atur poinnya nanti mau di mana, mau di kiri atau di kanan kan. Nanti kita yang gitu bantu. Ya? Kita yang bantu. Nah gitu. cuma syarat kalau pengen masuk poinnya minimal ada 1 di kiri, 1 di kanan. Nah kan nanti kalau misalkan ada yang RS aja bisa ditembakin di ID RS. Nah kalau yang RO-nya dia nggak dapat poin yang ID yang RO-nya, tapi yang di atasnya semuanya dapat poin gitu. Jadi kalau Akang mau RO jangan pakai ID Akang, tapi pakai ID paling bawah. Supaya semua gitu. Yang di atasnya dapat gitu. Udah gini aja berarti nanti gini aja. Saya daftar dulu, di kaki saya anak saya aja 2 gitu aja dulu. Siap, boleh. Nanti tinggal main RO aja, jebret kan keuntungan 2 kali lipat, belanjain lagi, keuntungan 2 kali lipat, belanjain lagi gitu. Nah, tahu-tahu kan poin nambah terus. Kita dapat keuntungan, dapat ini juga. Nah, kecuali kalau misalkan mereka udah mulai melek nih ke bisnisnya. Karena kebanyakan petani mereka yang penting untung aja di penjualan. Iya. Keuntungan selisih aja. Nah, apalagi kalau kita nanti jelasin ke bisnisnya. Cuma kalau di awal kita udah jelasin bisnisnya, kadang-kadang orang nggak tertarik. Iya. Cuma keuntungan kalau kita main di pertanian, biasanya petani itu kalau misalkan udah 1 gol, udah bagus hasilnya, itu nyebar cepat. Nah, iya memang harus ada bukti dulu memang. Betul. Makanya kita harus ngejar itunya. Terus gini kan Dani, kalau misalkan kita daftar 1 ya, saya daftar, terus saya dapat di kiri 1 kanan 1, itu nanti dapat untuk pasangan 50.000 ya? Iya 50.000 1 pasangnya. Itu sekali itu doang kan ya? Ya sekali itu doang. Kecuali kalau misalkan beranak pinak lagi lah kalau biasanya gitu. Oke, siap. Itu benar-benar paham berarti. Betul. Enak sih kalau enak sih kalau misalkan kalau di jaringan itu enaknya gini, kalau misalkan kita ngembangin jaringan, enaknya kita ada passive income gitu. Iya. Kalau misalkan kita ngejarnya di RO, ketika orang itu masih belanjanya ke kita, ya kita dapat untung. Tapi kalau misalkan belanjanya ke yang lain, nah kita yang bingung nanti. Iya. Paling nggak kita memang harus punya kaki sih, biar mereka benar-benar jalan sebenarnya. Nah, tapi kalau misalkan ke pertanian emang harus bertahap gitu. Jadi satu-satu kita main RO dulu. Kalau misalkan udah oke, baru kita jelasin lagi keuntungan kalau jadi member. Nah, cuma kalau misalkan ngejelasin ke petani biar sederhana, misalkan contoh gini, misalkan biasanya 7 ton jadi 10 ton misalkannya, atau jadi 12 ton. Dapat keuntungan selisih ketika belanja ekofarming 250.000, dia dapat keuntungan selisih dari satu ekofarming, keuntungan lebih panennya misalkan 500.000 atau 1 juta lah. Nah kita hitungin berarti keuntungan kalau misalkan 1 juta nih, keuntungan kan 750.000. Iya. Tinggal dikaliin aja 750.000, kalau misalkan dikali 8 berapa? Itu kan 1 paket. Iya. Kan total jadi 750.000 kali 8 berarti berapa? 5 juta, 6 juta lah, 6 jutaan ya. Iya. Nah, 6 juta. Nah, akan ngeluarin 1,6 juta, terus dapat selisih harga 6 juta untung. Untung atau rugi? Ya untung gitu. Apalagi nanti kalau belanja ulang. Kalau belanja ulang dapatnya 12 box 1.500.000 gitu. Tinggal 12 aja dikali 750.000 berapa? Nah, jadi kalau petani simple kayak gitu aja jelasinnya gitu. Jadi nggak usah ribet-ribet. Iya, memang gitu. Soalnya ya pengalaman di lapangan kan kayak gitu. Jadi biar cepet joinnya juga gitu. Jadi mereka nggak mikir, akhirnya tiba-tiba nyebar, tahu-tahu jaringan ada, tahu-tahu dapet reward gitu. Nah gitu yang enak. Iya. Cuma ya kan yang dibutuhin kan cuma KTP sama ini nomor rekening itu aja kan ya? Ya KTP, nomor rekening, email sama nomor HP. Oh iya. Untuk ahli waris bisa diisi bisa enggak. Cuma kalau misalkan nggak diisi nanti bisa bisa diedit lagi.
Cuma kalau bagusnya sih langsung diisi juga. Jadi kalau misalkan nanti suatu saat meninggal dunia kan komisinya nggak hilang gitu. Iya, benar. Tapi diwariskan. Cuma kalau misalkan Dani emang kadang-kadang diisi, kadang-kadang enggak. Iya. Iya, kalau Dani lihat dulu kalau misalkan di awal biasanya nggak diisi. Tapi kalau misalkan si member itu jalan, nanti diingetin gitu. Jangan lupa. Tapi bisa diisi di setiap orang bisa ya? Bisa, nanti tinggal di ini aja, di data perubahan data. Halo. Ya nanti kalau misalkan mau diisi ahli warisnya ada gitu nanti di perubahan data di website. Iya. Ini lagi santai kan? Nyantai. Siap. Saya juga sehari-hari kayak gini aja kan, setiap hari. Cuma kebetulan kan sekarang istri lagi hamil, jadi lebih intens ke istri juga. Oh belum lahiran, kemarin waktu foto terakhir kan memang kayak udah lahiran. Belum, baru 7 bulan setengah lah, sebulan setengah lagi. Oh, alhamdulillah, mudah-mudahan lancar, amin. Amin, ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Soalnya kan kalau bisnis kayak gini kan lebih sering ditinggalin gitu. Kesian. Iya. Ya kebetulan sekarang ada COVID juga di rumah ramai terus kemarin. Iya. Akhirnya sekarang di rumah mertua. Ya makanya kan saya sempat kemarin itu bilang ke kalian mau main ke sana gitu, ingin saya kan gitu. Kalau main ke rumah ya aman-aman aja bisa. Tapi nanti mungkin setelah beres COVID. Ya, kebetulan yang dulu saya sempat bilang kalau sekarang jangan. Mau kemana-mana aja nggak boleh sekarang. Iya, sekarang banyak di lockdown di mana-mana. Semua lockdown. Cuma kesian yang rakyat kecil gitu. Iya. Makanya yang punya ya usahain bisa bantulah dikit ringanin beban yang di bawah. Iya. Ada juga saya rencana jual rumah juga kan. Kenapa dijual kan? Ya buat sedekah juga. Nah, jadi beberapa disedekahin, terus beberapa diputerin ke usaha lainnya. Jadi kayak misalkan yang nggak punya kerjaan dan sebagainya, setidaknya mereka bisa dapat kerjaan gitu. Contoh gini, misalkan saya jadi dealer Oppo kan, rencana mau jadi dealer Oppo. Jadi dealer Oppo, terus kemudian saya dapat selisih nih dari Oppo-nya. Nah, lebih baik buat mereka yang nggak punya kerjaan, jadi jualin produk kita. Nah, mereka dapat keuntungan misalkan sekali ngejual 500.000, kan lumayan bisa nutup buat ini gitu dapurnya. Kayak gitu. Jadi kayak misalkan contoh parfum atau apalah yang bisa didistribusikan oleh orang-orang yang nggak punya kerjaan gitu. Kesian. Soalnya abis COVID ini selesai, pasti kebingungan juga. Apalagi yang kena PHK gitu. Iya. Nah, jadi saya mikirin ke depan gimana nih gitu. Makanya saya belajar dari saya masih banyak belajar juga kan. Cuma dulu saya tertutup sama konvensional karena lebih enak di bisnis network kayak gini lah gitu. Karena udah terbiasa berhubungan dengan banyak orang juga kan. Cuma lama kelamaan kemarin setelah COVID banyak orang yang terjun drastis gitu, terjun ke bawah. Yang punya usaha kemarin juga kan yang join tadi yang join dari mana teh? Dari mana ya? Baru tadi teh Parasit pokoknya dari Sulawesi. Letaknya Pekanbaru kalau nggak salah. Dia dulu usahanya jalan sebelum COVID. Nah, setelah ada COVID, bingung usahanya 100% drop gitu, 100% nggak jalan sama sekali. Jangankan buat bayar gajian gitu, buat bayar cicilan aja bingung. Cicilannya aja sebulan 8 juta. Iya. Jadi mikir jauh. Yang sekarang dirasain yang di bawah ya kayak gini gitu. Bahkan yang punya usaha besar juga bisa hancur seketika. Iya.
Jadi kalau saya sih niatnya yang ngebantu yang lain lah gitu kan. Jadi nggak nyari keuntungan gede-gedean, tapi ya setidaknya bisa ngebantu, kita juga dapat keuntungan kecil juga nggak masalah. Yang penting kuantitasnya banyak gitu. Jadi kuantitas bukan kuantitas keuntungan, tapi kuantitas pahalanya gitu. Iya benar ya. Kalau keuntungan ya otomatis. Yang penting kita bisa ngebantu sesama lah gitu intinya. Betul. Ya kayak gitulah. Alhamdulillah. Ini lagi di masjid ya? Kebetulan rumah mertua dekat sama masjid kan. Oh gitu. Jadi pas setiap malam kan kayak gini, kadang-kadang sampai jam 11, jam 12 yang ngaji di masjid. Iya. Iya. Kadang-kadang nggak berhenti sampai jam 1, jam 2. Alhamdulillah. Iya. Udahlah Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Akan diberi kelancaran, istri aku diberi kelancaran, lainnya nanti. Amin Allahumma sholli ala sayyidina Akang juga semoga diberi kemudahan sama Allah untuk bergabungnya, dan nanti pas membanginnya juga diberi ya kemudahan, kelancaran semua, apalagi niatnya buat bantu orang, ya insya Allah juga bantu kita gitu. Amin. Soalnya seneng sih kalau misalkan ketemu orang yang niatnya benar-benar pengen bantu yang lain, bantu sesama. Soalnya jarang, dari sekian juta orang mungkin cuma beberapa orang yang benar-benar cita-citanya pengen bantu yang lain gitu. Iya. Cuma kadang-kadang ada yang niat pengen bantu orang lain, dianya juga susah, kadang-kadang ada yang kayak gitu juga. Cuma biasanya kalau misalkan yang udah niatnya bantu orang lain, Allah permudah. Iya. Apalagi kalau jalannya ada gitu, kendaraannya ada, kayak sekarang Eko Racing kan, ini luar biasa banget gitu. Bisa bantu banyak orang teh benar-benar gitu. Apalagi ownernya kan Pak Haji Febrian sering ngajak sedekah juga Bang. Iya. Di grup itu ya ngajakin sedekah bulan Mei, bulan April kemarin kan sedekah beras juga. Terus bulan Mei ngajakin lagi yang mau ikutan lagi bulan Mei, yuk kita sedekah beras gitu. Siapa yang mau beli? Ada yang pesen 1 ton, 2 ton, 3 ton, 5 ton gitu. Kalau beras ada ini nggak kan? Kita lagi butuh beras juga sih buat kerakyatan. Ya intinya biasanya leader-leadernya yang beli ke kantor. Nah terus dibagiin. Ya kebetulan Dani juga kan belanja buat bulan Mei, insya Allah mudah-mudahan 5 ton gitu. 5 ton. Kita kan dari Riau itu kan kita juga butuh beras, mereka minta beras kita. Beras Ciherang sama IR42. Kalau misalkan ada nanti info aja kan ya. Iya, mudah-mudahan. Soalnya kita juga yang di sini bingung juga, soalnya banyak. Dan ini kan belum di kampung, belum yang di Wonosobo juga, yang dari dekat rumah istri. Iya. Ya kemarin juga 1 RW kan cuma kebagian berapa gitu, belum member-member Eko Racing. Iya. Ya member-member kita ya yang di Tasik gitu, yang di ini. Iya. Kemarin juga kan nggak kebagi semua. Oke. Jadi ya rakyatnya banyak Pak. Iya. Makanya kitanya yang harus mampu. Ya, mudah-mudahan silakan nanti mudah-mudahan bisa lanjut ya. Siap kan. Ada yang mau ini dulu nggak? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Sementara cukup dulu, nanti kalau misalkan ada sesuatu saya tanya ke Kak Dani nanti. Siap. Nanti tinggal ini aja, kalau misalkan ada perlu apa tinggal telepon aja ke nomor ini. Cuma nanti kontak aja yang admin tadi, nomor admin namanya Mas Pandori. Oh ya, tadi namanya siapa? Pandori. Nah itu bagian multimedia kita gitu. Ya kayak misalkan editing YouTube dan sebagainya, dia yang ngurusin gitu. Siap. Itu dekat sama Dani kan, sehari-hari sama Dani, jadi cepat koneksinya sama Dani gitu. Oke, siap. Makasih waktunya Kak Dani ya, udah ada masuk ke saya.
Siap, sama-sama Kak Agus, sama-sama. Gitu aja dulu ya. Oke, siap. Makasih ya. Oke, siap Kak Agus. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.